Allahu Akbar, Allah. Ayah, Yes. Safa, Marwa, dan Sa'i itu apa sih? Safa, Marwa, dan Sa'i. Baik, adik. Sa'i itu adalah berlari-lari kecil dari Safa ke Marwa yang awalnya dilakukan oleh Siti Hajar. Ya, pada saat itu dia sedang membesarkan atau anak yang baru lahir bernama Ismail. Ya. Karena kehausan di padang pasir yang tandus, maka dia berlari mencari air. Karena dilihatnya ada air di antara bukit-bukit itu. Kemudian dia berlarilah dari Bukit Safa ke Marwa, Bukit Safa ke Marwa, sampai 7 kali. Pada saat 7 kali dia sudah pasrah, dia sudah tidak tahan lagi, capek. Kemudian dia pasrahkan kepada Tuhan, kepasrahan sepenuhnya dari jiwanya bahwa seluruh jiwa raganya ini adalah milik Tuhan. Maka dia pasrah kepada Tuhan. Pada saat dia pasrah, diambilnya sang bayi, yaitu bayinya Ismail yang masih kecil. Pada saat diambil, ternyata di tempatnya Ismail tadi keluarlah air Zam-Zam. Jadi intinya kenapa di dalam dunia ini, pertama kita tidak boleh putus asa, berusaha terus tanpa mengenal menyerah. Jatuh bangun berlari lagi, jatuh bangun berlari lagi. Pada saatnya nanti kenyataan tidak sesuai dengan harapan, pasrahkan kepada Tuhan. Allah akan memberi yang terbaik. Itulah intinya. Jadi sekali lagi tidak boleh putus asa. Harus semangat itu. Ya, begitu deh. Baik. Yang lain? Ada yang lain? Dan? Gua mau nanya. Boleh. Tadi kan ayah ada mention itu yang apa yang lempar jumroh itu ya? Iya. Untuk setiap apa raya haji gitu. Kan Iya. Baru dilakukan. Itu maksudnya apa yang melempar jumroh? Ya. Oke, baik. Melempar jumroh. Pada saat salah satu rukun haji itu adalah melempar jumroh, yaitu melempar 7 kerikil. Ya. Nah, misalnya kerikilnya kayak gini, 7 ini yang dilempar ke jumroh. Jumroh itu perlambang setan. Ya, perlambang setan. Nah, perlambang setan, jumroh itu perlambang setan. Pada saat berkorban menyembelih Ismail, Nabi Ibrahim itu digoda oleh setan. Makanya setan itu yang dilempar. Nah, tapi intinya maknanya bukan begitu, Wak. Sekarang kita tanya dulu, setan itu di mana sih? Setan itu di mana? Setan itu sesungguhnya tidak di luar diri kita. Setan itu berada di dalam diri kita. Setan itu ada di dalam diri kita masing-masing dalam bentuk nafsu, godaan, sifat-sifat buruk. Nah, kalau sekarang kita melempar jumroh, berarti setan yang kita lempar di tanah Arab di sana. Oh, berarti kita membunuh setan di tanah Arab gitu. Ini yang pemikiran yang sedikit keliru. Sekarang setan mana yang harus kita lempar? Melempar itu kan dari diri kan keluar. Dari diri kita keluar. Jadi yang kita lempar itu, seharusnya ada setan yang di dalam diri kita, dalam bentuk butiran-butiran kita ambil dalam diri kita, kita lempar keluar diri. Satu dalam bentuk apa? Sifat-sifat serakah, sifat-sifat sombong, angkuh, ya, dengki. Kita lempar keluar diri kita agar kita menjadi manusia yang baik. Sifat-sifat setan yang ada dalam diri kita lempar keluar. Dan itu bukan melempar setan yang di luar, enggak. Di dalam diri Anda itu setan yang lebih besar daripada yang di luar. Ingat itu. Ya. Jadi yang dilempar itu adalah sifat-sifat buruk di dalam diri kita. Ya, setan-setan yang dalam diri kita lempar keluar agar kita menjadi manusia sempurna, manusia paripurna. Pernah ikut ESQ? Iya. Nah, zero mind. Zero mind process. Sehingga diri kita benar-benar menjadi manusia yang baru. Oke ya? Paham? Ingat yang dilempar apa? Setan keluar sifat-sifat jelek kita. Sifat-sifat jelek kita agar kita menjadi manusia Set. manusia baik. Iya, dan mencintai orang lah. Baik. Oke, baik. Itu yang benar. Oke ya? Gua paham ya? Aku banget. Paham. Oke.
Anything else? Kalau masalah berkorban di dalam Idul Adha itu apa maknanya? Berkorban. Jadi dulu cerita awalnya itu Nabi Ibrahim itu bermimpi untuk menyembelih putranya tercinta. Kayak saya. Ayah, disuruh nyembelih kamu, motong kamu. Ya, namanya Ismail. Nah, disuruh motong. Bayangkanlah, ayah rela kehilangan seluruh harta, tata dan kedudukan jabatan bupati ini. Yang penting saya tidak mau kehilangan Dam. Karena Dam adalah anak kesayangan ayah. Ya. Berarti yang paling disayangi, yang paling baik dan paling berharga itu harus dikorbankan. Dikorbankan. Nah, maknanya apa? Yang pertama, maknanya yang paling disayangi itu sebenarnya di dalam diri manusia itu tadi juga apa? Nafsu. Nafsu ingin kaya raya, nafsu ingin punya harta yang banyak, nafsu yang punya kedudukan, nafsu ingin punya perempuan banyak. Ya, kalau dalam itu kan ada 3, harta, tata, dan wanita. Ini laki-laki ya tadi. Nah, ini maknanya bahwa yang dikorbankan itu adalah yang paling sayangi. Sehingga pada saat tadi diperintahkan Ibrahim menyembelih anaknya, langsung diganti dengan hewan. Ya, diganti dengan hewan oleh Tuhan. Tidak anak yang dikorbankan. Maksudnya diganti dengan hewan itu cuma sekedar perlambang bahwa Anda sudah punya niat yang luar biasa untuk mengorbankan, memberikan persembahan. Korban itu pada awalnya adalah persembahan loh. Persembahan kepada Tuhan, anaknya disembahkan kepada Tuhan. Nah, sekarang kalau persembahan kepada Tuhan tadi, ingat ya, manusia itu diciptakan itu tidak lain dan tidak bukan, diciptakannya jin dan manusia hanya untuk menyembah Allah. Ya kan? Fungsi kita di dalam dunia ini sebagai khalifah, fungsi kita di dunia ini sebagai khalifah itu untuk memberikan rahmatan kepada seluruh alam, beri rahmat kepada seluruh alam. Jadi, kalau seandainya punya kedudukan, punya harta, punya tata, ya, itu artinya penuhilah kewajiban Anda sebagai apa? Sebagai penyembah. Karena tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Menyembah ya, sembahkan itu, berikan persembahan itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk Anda wakil Allah di muka bumi, sebagai khalifah di muka bumi untuk memberikan rahmatan lil alamin. Jadi sembahkanlah yang terbaik menurut Anda. Apa itu? Kalau itu harta, ya berikan harta agar memperoleh kepada orang lain. Kalau sekarang punya kedudukan, berikanlah sumbangsi diri Anda kepada orang lain. Ya, intinya begitu. Berikanlah itu. Persembahkan yang terbaik di dalam hidup Anda untuk menjadi khalifah sejati sebagai rahmatan lil alamin. Jadi ingat, persembahkanlah yang terbaik dari diri Anda sebagai persembahan Anda, fungsi Anda sebagai khalifah di muka bumi untuk menjadi rahmatan lil alamin. Kalau musim Covid ini, persembahan yang terbaik, ya jangan keluar rumah, jangan menularkan ke orang lain, jaga diri Anda. Kalau ada harta, ya bantu belikan APD, berikan ke rumah sakit. Mereka yang piket di sana, itu sembahkan yang terbaik. Ya, korbankan yang terbaik di dalam hidup Anda. Untuk apa? Untuk menjalankan fungsi Anda sebagai khalifah di muka bumi agar menjadi rahmatan lil alamin. Itu maknanya. Jangan cuma motong sapi, motong kambing nanti dikasihkan setahun sekali. Apa maknanya itu? Masa surga ada cuma setahun sekali, cuma motong sapi dikasihkan? Enggak bakal, bukan itu yang dimaksud. Anda melempar jumroh datang ke sana, enggak bakal itu masuk surga, bukan itu maksudnya. Asal sifat Anda tidak buang. Pulang dari haji Anda, umroh Anda, ya wah. Terus sifatnya nggak dibuang di dalam hati, nggak dilempar sifat-sifat buruk dalam hati, ya. Sifat-sifat di dalam jiwa, setan-setan yang tidak dilempar, nggak makrur itu namanya. Ya, begitu maknanya. Nah, tapi nanti pada saat Anda sudah berusaha maksimal, pada saat Anda sudah berusaha maksimal berjuang, ya, mengorbankan diri Anda untuk kebaikan umat manusia. Terus Anda juga sudah berusaha untuk sekuat mungkin memberikan yang terbaik karena sudah membuang nafsu-nafsu baik. Pada saat
diterima tidak terima Allah, silakan pasrahkan kepada tadi seperti Siti Hajar. Pasrah ya Allah, saya sudah melakukan yang terbaik di dunia ini menurut saya. Ya silakan Allah, silakan saya serahkan kepada Allah. Mau diganjar dengan kebaikan atau keburukan, saya ikhlas dan pasrah. Itu kehendak Allah semata. Saya cuma hanya yang menjalankan. Begitu, pasrahkan kayak Siti Hajar tadi. Begitulah kira-kira maknanya. Ya. Jadi jangan terjebak dengan melempar jumroh ya, bahwa Anda akan menjadi orang baik. Tidak. Jangan terjebak juga dengan usaha yang Anda lakukan sekuat tenaga tanpa putus asa. Anda lakukan, tapi tidak ada kepasrahan kepada Allah. Salah. Dan begitu juga Anda berkorban. Jangan Anda merasa hebat kalau Anda sudah setiap tahun bisa berkorban. Ternyata berkorban yang diminta oleh Allah itu adalah persembahan Anda sebagai khalifatullah di muka bumi untuk menjadi rahmatan lil alamin. Itu yang diminta Allah. Kalau itu barulah kita menjadi manusia baik. Oke. Itu kan. Baik. Siap untuk memanah Idul Adha dengan baik? Siap. Siap menjadikan diri Anda lebih baik? Siap. Jadilah khalifah Allah sejati? Siap. Oke, siap. Yep. Oke. Baik. Saya Gusnan Mulyadi, Bupati Bengkulu Selatan beserta keluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar. Allah